Adab berikutnya, at-tazawwud bin nafaqatil halal. Nah, setelah tinggalkan nafkah untuk keluarga, maka adab kita waktu melakukan safar, kita pun berbekal dengan harta yang halal selama perjalanan. Kita berbekal dengan harta yang halal selama perjalanan. Dan ini yang menyebabkan perjalanan kita ditolong Allah, lalu doa-doa kita dikabulkan Allah selama dalam perjalanan. Dan salah satu tempat dikabulkannya doa adalah safar. Salah satu tempat mustajabah doa ketika safar. Kenapa begitu? Karena hamba sedang merasakan sepotong azab dari Allah. Orang yang hidupnya mengalami kesusahan, doanya lebih mudah diterima Allah. Orang safar itu mengalami kesusahan, yang dia biasanya bisa duduk di atas meja makan seperti biasa selama dalam perjalanan, apalagi perjalanan dulu, itu tidak bisa makan seperti itu. Yang dia biasa masuk ke kamar mandi dalam keadaan nyaman selama dalam perjalanan, tidak bisa. Berhenti di SPBU atau berhenti di masjid, kita buka WC, ternyata masih ada peninggalan warisan orang di situ. Akhirnya kita tutup lagi, kita pun malas masuk, akhirnya ada yang tidak jadi to'ek. Makanya begitu susah dalam perjalanan. Oh, WC ada dalam bus, tak sanggup kita dalam WC itu, karena kita dihambu sana, dihambu sini. Apalagi masuk ke lubang dari miup water lah, tipek dah mbak punggung. Jadi ini betul-betul susah. Mau salat susah, mandi susah, apalagi perjalanan jauh. Coba dari sini pergi sampai ke Palembang 3 hari 3 malam misal Pak, dengan bus jeruak dia Pak. Jeruak bahasa Indonesianya apa? Habis kita Pak, 3 hari dalam bus terus-terusan. Makanya ketika itulah doanya istijabah. Syaratnya harta yang bersama kita bukan harta haram. Nah, ini makanya kadang-kadang kita, pertama, kekhilafan kita jarang berdoa ketika safar. Padahal di situ mustajabah doa. Kita jarang berdoa ketika melakukan perjalanan. Padahal habis salat di masjid mana misal, angkat tangan minta ke Allah. Di situ Allah kabulkan segala-galanya bagi orang yang sedang safar. Yang kedua, kadang-kadang kita berdoa, tapi kita dalam perjalanan ada harta haram yang ikut terbawa. Makanya hadis Nabi menyebutkan, ar-rajulu yutilu safar ash'asa wa aghbar yamuddu yadayhi ila sama. Dulu kata Rasulullah, di kalangan Bani Israel itu ada seorang laki-laki berada di padang pasir dalam keadaan berdebu, dalam keadaan lusuh, lalu dia yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit, lalu dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, katanya. Wa mat'amuhu haram. Lalu Rasulullah menjelaskan, di saat itu piring tempat dia makan dibeli dari yang haram. Lalu wa mashrabahu haram, tempat minumannya haram. Wa malbasahu haram, pakaian yang sedang dia pakai haram. Wa ghuziya bil haram, makanan yang dia makan pun dia beli dari yang haram. Fa anna yustajabu lizalik, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Jadi ini yang menyebabkan tidak makbul doa. Ada yang haram yang melekat di tubuh kita. Makanya orang hari ini dianggap remeh, padahal kita termasuk golongan yang tidak lagi didengarkan doa. Ada orang naik mobil pribadi, dan mobil itu hasil dari kredit, pinjam bank untuk beli mobil, lalu uang itu disuruh bayar melebihi daripada jumlah yang dipinjam. Ada 2 cara yang kita terkena dosa. Yang pertama, pinjam uang terpisah, jadi pinjam uang ke bank misalnya, bank konvensional, pinjam 150 juta, nanti bayarnya 170 juta atau 200 juta, tergantung berapa lama, marginnya tergantung berapa lama, itu kena haram, riba. Atau cara kedua, kita ngambil langsung mobil, ngambilnya di showroom,
DP 5 juta, mobil sudah kita bawa pulang, lalu kita pasang stiker La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, biar nampak mobilnya saleh. Padahal kredit DP 5 juta, harga mobil 150 juta contoh. Nah, kita bawa pulang, berarti kurang uang 145 juta. Ketika kurang uang 145 juta, kenapa kita boleh bawa pulang mobil itu? Karena ada yang menanggung mobil itu. Siapa dia? Badan-badan pengkreditan. Biasanya ada Kak Adira di situ, ada Kak Aisyah, ada Anissa, ada macam-macam namanya Pak. Jadi Adira menawarkan, Mbah kamu bayar, tenang, Bapak bawa pulang saja. Kami yang tanggung, kami pinjamkan untuk Bapak 145 juta lagi, bawa pulang mobilnya, tidak mengapa. Lalu kita bayar berikutnya bukan ke showroom, bayar berikutnya ke Kak Adira ini. Ini apa yang sebut nan gelah-gelah. Kalau yang maksiat harus menyebutkan jelas-jelas, jangan disembunyikan. Yang baik-baik itu kadang-kadang harus jelas, kadang-kadang disembunyikan. Tapi yang maksiat harus diperjelas. Ini kerja-kerja maksiat. Hati-hati yang bekerja di tempat itu. Jadi dipinjamkan tadi berapa? 145 juta. Begitu disuruh bayar, bukan lagi 145 juta. Tergantung berapa tahun ngambil. Berubahlah dia menjadi 170 juta, 180 juta. Jatuh ke haram. Bukan mobilnya yang haram, proses mendapat mobil itu yang haram. Maka semua yang berdoa dalam mobil itu tidak akan pernah dikabulkan doanya. Oh, ada yang mengatakan, mudah-mudahan tak terbit ilai dari motor. Kalau kita mau doa, keluar dulu dari mobil. Itu baru satu sisi. Mungkin baju kita, baju anak-anak kita beli dari gaji yang kita tidak pernah masuk kantor. Kak kenang lah. Mungkin darah kita sampai hari ini kita belum bertaubat. Ada yang bukan milik kita yang kita ambil, atau hasil dari sebuah acara yang kita marab. Kita buat acara seminar di Lok Semawi, acara 3 hari, lalu kita jadikan 1 hari, tapi tanda tangan tetap 3 hari. Dan kita kasih tahu sama peserta, ini kita sama-sama maklum, Bapak Ibu tanda tangan saja. Ini ada tas, Bapak Ibu dapat tas 1, pulpen ada di dalam tas, kemudian nanti ada ini, ada itu, semuanya senang. Nanti ada wang saku. Jadi begitu dikasih wang saku, semua diam. Tanda tangan julai huruf. Tangan. Padahal mereka tahu telah terjadi marab yang seharusnya acara menghabiskan waktu 3 hari disulap menjadi 1 hari 1 malam supaya menghemat dana. Yang pengen kita makan, kita beli ini, kita beli itu, macam model. Akhirnya kita jatuh juga ke haram. Bagaimana kita bisa membuat keadaan seakan-akan kita adalah ahli surga? Karena begitu banyaknya harta haram yang beredar di kita hari ini. Banyak sekali, Masya Allah. Orang sudah tidak takut lagi ke Allah. Babah saja pegah, ya ke Allah, ya ke Allah. Tapi perlakuan hari-hari menunjukkan dia tidak takut ke Allah. Jadi jamaah ke Allah, berbekallah dengan bekal yang halal. Nanti ada pertanyaan, kami yang sudah terjerumus, kami karuh meco, Ustaz, motor kreditnya sudah terambil, dan sekarang masih 10 tahun lagi kami harus bayar. Bagaimana keadaan kami? Berarti 10 tahun yang akan datang doa kami tidak diterima. Kalau tidak taubat, tidak diterima, karena Allah tidak melanggar janji. Jadi bagaimana taubatnya? Para ulama menjawab, yang sanggup untuk menutup dengan cara lunas atau dibom, maka itu jalan pertama, bom. Ngadiranya ni bom jam 3. Jadi dilunasi segera, habiskan. Anehnya ada lembaga riba, ketika kita mau ngebom, dilarang ngebom. Tak boleh. Kalau ngebom kena penalti, kena denda lagi, segala macam. Masya Allah, begitu nikmatnya makan riba. Atau kalau tidak mampu, lalu ada orang mengatakan, tidak mampu, saya cuma gaji sekian, nggak sanggup untuk ngebom, perlu uang sekitar 100 juta sekian. Maka para ulama kembali menjawab, yang benar-benar tidak mampu untuk melunasi sekarang secara keseluruhan, boleh lanjutkan kreditnya, tapi dia berazam, ya Allah,
ini yang terakhir. Jadi proses 10 tahun itu proses taubat. Ya Allah, ini yang terakhir. Kadang-kadang ada munafik, ini yang terakhir. Begitu habis motor, mulai hilang mata lain dah. Itu munafiqun. Dan mereka fid darkil asfali minan nar, akan berada di tempat yang paling bawah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berbekal dengan bekal yang halal. Satu lagi, Pak.